Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau niku jadi wali besar, jadi ulama besar, ternyata banyak sebabnya. Jadi gak gratisan jadi wali. Pokoknya angkat tangan tunggu, ya Allah mudah-mudahan jadi wali, terus jadi wali karyena. Wali murid mungkin ya. Wali daya walil mukminin wal adung waliullah. Enak Pak kalau angkat doa saja. Ternyata hadirin rahimakumullah, sebab terbesar yang menjadikan beliau Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi menjadi walinya Allah adalah bagaimana beliau itu pernah mengatakan begini, ma ahsibu anni ma'i syai'un au malaktu syai'an madama ummi fi qaidil hayah. Bu, Pak, ibu kok jenau toh? Pak, Al-Habib Ali Al-Habsyi niku beliau mengatakan, saya ini tidak pernah menganggap diri saya punya apapun selama ibu saya masih hidup. Bahkan kata beliau Al-Habib Ali Al-Habsyi, lauda'at ummi rikki wa kharajat ila suki faba'atni ma ba'unkir alaih. Kata beliau, andai kata ibu saya pengumuman di masyarakat, saya punya budak, saya baru beli budak niki separuhnya menungso. Kata beliau, andai kata ibu saya kemudian pengumuman mengatakan saya ini budak, kemudian beliau menggandeng saya ke pasar mau menjual saya, diri saya mau dijual, maba unkir aneh, saya tidak akan ingkari ibu saya akan manut walaupun didol. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi beliau Al-Habib Ali Al-Habsyi itu jadi wali, termasuk diantaranya karena birrul wali dan khususnya kepada ibu. Bahkan hadirin wal hadirat rahimakumullah, beliau itu tidak menganggap jadi uang, tidak pernah menganggap bahwasanya diri beliau itu hebat, walaupun majelisnya luar biasa Habib Ali, walaupun santrinya akeh, santrinya banyak, tapi ternyata beliau tidak pernah menganggap dirinya siapa-siapa ketika punya umi, punya utang tadi. Sallallahu alaihi Muhammad. Asbun sebenarnya asal bunyi. Sallallahu alaihi Muhammad. Kalau enggak punya utang enggak anggap sopo-sopo memang. Ake utang. Tapi kata beliau, walaupun beliau itu kaya, walaupun beliau itu orang alim luar biasa, tapi tidak pernah menganggap siapa-siapa selama ibunya masih ada. Karena beliau adalah menghamba, beliau itu menjadi budak ibunya, bahkan rela andai kata dijual. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan begitulah orang-orang hebat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Al-Habib Ali Al-Habsyi dikatakan beliau itu jadi wali besar diantaranya karena percaya wali terbesar di dalam hidup itu adalah orang tua, khususnya ibu. Guru saya Al-Habib Salim Asy-Syatiri, seorang ulama besar. Beliau itu kadang-kadang kalau ada santri atau jamaah pengajian kemudian hadir salaman kepada beliau setelah ngaji. Kadang-kadang kita ini kalau salaman sama kiai, ulama, para habaib itu kan dari jatuh hati ya, salaman diambung temenan, wolak-walik sampai tinggi papat. Makanya kadang-kadang jadi habib, jadi kiai itu kesel disalami. Bayangkan satu orang salaman sat, kadang-kadang mari salaman nempel ingus. Sallallahu alaihi Muhammad. Itu beliau sering hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ketika disalami orang sampai kadang-kadang nyium dengkul, ngambung dengkul, cium, barokah. Itu kemudian beliau pegang tangannya sebelum pamitan, beliau pegang. Nak, apakah kamu perlakukan yang sama? Apakah kamu tadi begini juga ketika berangkat waktunya mau ngaji ini? Kamu waktu salaman sama ibu apa sudah begini? Yo, boten. Biasanya salaman sama ibu niku kan hati-hati nih, nggih.
Kata Habib Salim itu, kalau kemarin tadi kamu berangkat sudah seperti ini apa belum? Boten. Terus salaman bagaimana? Yo kadang-kadang lewat nih, Mak, budal, lego. Tapi waktunya ketemu kiai, ulama, para habaib bisa cium tangan sehikmat itu. Kenapa? Karena menganggap para kiai, para alim ulama niku adalah orang yang bisa menyambungkan hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal, Pak, Bu, wali terbesar dalam hidup kita adalah orang tua kita sendiri sebelum wali yang lainnya. Beb, tapi orang tua saya, Beb, mboten ahli wirid, Beb, mboten napa-napa. Tidak harus orang tua itu yang ahli wiritan buru mandi, mboten. Orang tua kita bagaimanapun keadaannya karena status, langsung praktek nih, salaman. Sallallahu alaihi Muhammad. Betul, orang tua bagaimanapun keadaannya, walaupun andai kata orang tuanya males sholat, tapi ternyata hidup kita menjadi wali nomor satu dalam hidup kita ini orang tuh berangkat. Mohon maaf, ini himbauan untuk yang hadir dan saya panjenengan ki sedaya. Mas-mas membawa bendera ataupun mas-mas yang lain, mbak-mbak yang hadir, kadang-kadang ketika berangkat tidak pamitan sama orang tuanya, hati-hati. Barokah majelis taklim, tapi bersama mangkelnya orang tua entek habis. Kenapa? Mangkelnya orang tua niku adalah sesuatu yang haram, sedangkan barokah majelis niku sunnah. Kita harap-harapkan, tapi ternyata kilalakon yang haram, habis pahala tersebut, Pak. Makanya ketika berangkat pamitan, mungkin ketika ada orang tua yang mengatakan, "Le, Nduk, teng mriki mawon, Nduk, di sini saja, Nak." Temen-temen konconono ibu ternyata ngomong, "Mak, majlisan niki, mumpung majlis sholawat." Ketahuilah, ridhonya ibu itu harus lebih nomor satu. Bahkan ketika Anda tidak diizinkan untuk hadir, manut, nurut, patuh kepada ibu Anda, orang tua Anda, manut, maka pahala dua, double pahala birrul walidain, pahala ngaji utuh. Sallallahu alaihi Muhammad. Hadirin rahimakumullah, para alim ulama niku mengambil ibrah, pengalaman, pendidikan di dalam hidup kita. Ternyata kata beliau-beliau para alim ulama, ada satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala di dalam hidup kita, bahkan yang ada pada diri kita sendiri. Apa kata para alim ulama? Ternyata semua luka yang ada di badan kita, ya, barangkali kena apa? Lading lah, kena pisau, ketucuk, telesut apa? Apa? Ya itulah. Ya. Parota apa saja, Pak, ketelusupan nggih, telusupan apapun saja, apalagi yang sudah membesar, membuka luka, maka dengan sendirinya luka tersebut akan menutup. Betul? Beb, saya kena pisau, Beb, 3 cm nih, Beb, besar, Beb, lebar, walaupun tidak dijahit pasti satu saat akan nutup. Entah lambat atau cepat, kalau dijahit lebih cepat, kalau tidak dijahit mesti nutup, Pak. Tapi ternyata hadirin wal hadirat rahimakumullah, ada satu jahitan, ada satu luka yang sengaja oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun mungkin kita lihat seperti tidak ada gunanya, ada satu luka yang dibiarkan menganga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu luka yang dibiarkan terbuka oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hidup kita. Napa niku? Niki, Pak. Napa niki? Pusar niki nggih. Itu kan saya mau tanya, gunanya apa coba? Sekarang gunanya nopo? Niki kayak kalau kepingin makan males dari mulut langsung lebok teko gini iso. Nggak bisa. Saya mau tanya, apa gunanya pusar sampai saat ini apa? Selain dulu dari bayi, apa? Apa gunanya? Nggak ada. Buat makan nggak bisa, pemandangan yo elek. Apa ndak ada, tapi ternyata luka tersebut tidak dibiarkan menutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata para alim ulama, supaya kita ini sadar kapan saja kita lupa kepada orang tua kita, khususnya kepada ibu kita, ayo noleh, jangan jauh-jauh noleh kemana-mana, noleh nang awake dhewe, noleh ke perut, dia akan lihat ada satu luka yang terbuka mengingatkan bagaimana hubungan Anda dengan ibu Anda, khususnya dengan orang tua, khususnya dengan ibu Anda, sehingga kalau ada anak yang lupa kepada orang tuanya, lupa dengan dirinya sendiri. Sallallahu alaihi Muhammad.
Salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Abdullah bin Umar, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sayyidina Abdullah bin Umar niku dikatakan ahli fikih. Beliau itu ulamanya sahabat. Beliau dikatakan pernah satu waktu ketika tawaf di Ka'bah melihat ada satu pemuda. Pemuda ini gendong ibunya. Dilihat, ditanya oleh Sayyidina Abdullah bin Umar, "Nak, leh, saking pundi jenengan? Antum dari mana?" Anak muda tersebut sambil menggendong ibunya, ketika ibunya istirahat ditanya, "Dari mana kamu, Nak?" Ternyata kata orang tersebut, "Saya wahai sahabat Nabi berangkat dari Yaman." Yaman itu ribuan kilometer, Pak. Mboten cukup 1000-2000 kilometer dari Mekah. Mungkin kalau perjalanan sekarang itu Jakarta Banyuwangi bolak-balik melaku sikil. Jalan kaki sambil menggendong ibunya. Sang pemuda tersebut mengatakan, "Wahai sahabat Nabi, saya berangkat dari rumah sampai ke tawaf, sampai ke Mekah, gendong ibu saya, tidak sama sekali, tidak naik onta. Saya tidak punya apa-apa, tapi ibu saya kepengen berangkat umroh, saya gendong di atas pundak saya. Saya jalan dari Yaman, saya berangkat dari rumah saya sampai ke kota Mekah, bahkan saya antar tawaf puteri Ka'bah ping 7. Apa kata anak muda tersebut? "Wahai sahabat Nabi, apakah jasa saya ini, apakah khidmah saya kepada ibu saya bisa sudah membalas jasa-jasa ibu saya selama ini?" Apa kata Sayyidina Abdullah bin Umar? "Ya walad, wahai anak muda, jangan engkau balas semua jasa orang tuamu. Engkau melaksanakan apa yang telah engkau laksanakan hanya untuk membalas satu pesakit jeritan, satu jeritan kesakitan ketika melahirkanmu. Itu pun masih belum mampu untuk membalasnya." Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi jangankan membalas jasa orang tua seluruhnya, balas loro jerit, ya Allah, antara hidup dan mati, diambang kematian ketika melahirkan, antara hidup yang mati, bahkan pikirannya yang lain tidak kuat, tidak apa-apa, yang penting bayi saya selamat. Itu pikiran ibu. Apa kata sahabat Nabi Muhammad SAW? Satu jeritan belum mampu dibalas, bahkan andai kata engkau gendong ibumu ribuan kilometer, tidak akan mampu membalas satu jeritan tersebut. Sallallahu alaihi Muhammad. Sehingga Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, hadirin wal hadirat rahimakumullah, beliau dikatakan kalau beliau itu ketemu satu ulama, ada satu kiai, masyayikh, ada satu kiai ulama, para habaib, orang soleh datang ke negeri beliau, datang ke kota beliau, maka setelah salaman sama orang soleh tersebut, beliau akan lari langsung ke orang tuanya, langsung lari ke ibunda. Kemudian mengatakan, "Mi, doakan Ali Al-Habsyi, Mi, doakan saya supaya bisa jadi seperti itu, Mi." Sallallahu alaihi Muhammad. Sehingga ibunya mengatakan, "Wahai Ali Habsyi, nak, ibu doakan kamu jangan cuma seperti itu, ibu doakan mudah-mudahan kamu lebih hebat dari yang kamu inginkan." Nah, sallallahu alaihi Muhammad. Makanya Bu, Pak, kalau mendoakan anak-anak hati-hati. Dan kalau mendoakan anak-anak jangan terlalu rendah, yang tinggi sekali. Jenengan ketika ngamuk, mohon maaf nggih. Kalau kita nih Pak, para habaib, biasanya paling takut itu kalau sudah orang tua ngamuk. Ketika orang tua ngamuk sampai terucap satu kalimat ini, medeni. Apa itu kalimat yang kita takuti? Saya ini mulai kecil, kalau abah saya ngamuk kemudian sampai ngomong ini, "Allah ya dik," itu paling medeni. Mungkin kalau bahasa kita ini meso nih. Meso ini apa? Allah. Jadi Allah ya dik. Saya kecil enggak tahu, pokoknya Allah ya dik, ngamuk itu wis. Meso nih. Ternyata sampai besar ketika sudah mondok saya tahu ternyata Allah yahdik niku artinya mudah-mudahan Allah memberi hidayah. Jadi ngamuk-ngamuk kok Allah yahdik artinya apa? Berbeda dengan orang tua sekarang kadang-kadang nih. Begitu ngamuk keluar dari dalam hati ngomongin apa kira-kira Bu? Isi kebun binatang keluar semua. Mula anake jaran, nah mak apa terus? Ya jaran. Kadang-kadang mohon maaf Pak Bu, ketika anak dimarahi orang tuanya, ibunya ngamuk, tangi marahi, tangi, sapi, kebo. Akhirnya jangan khawatir, anak gede-gede kaya sapi. Gara-gara siapa? Gara-gara mae. Makanya ada satu kalimat ya, ada satu kalimat yang terkenal khususnya di kalangan para habaib, khususnya orang-orang Arab.
ada satu kalimat yang mungkin panjenengan sering dengar, napa niku? Bahlul. Ada yang pernah tahu kalimat bahlul? Bahlul niku artinya napa? Bodoh, betul? Oh, kalau sudah ngomong bahlul, itu artinya karigop. Mungkin niku, Pak. Itu di atas goblok nih, napa? Goblok kuadrat. Padahal hadirin wal hadirat rahimakumullah, bahlul itu perlu diketahui, bahlul itu tidak ada dalam bahasa Arab, tidak ada. Artinya bahlul bodoh itu tidak ada. Ternyata nama bahlul ini adalah salah seorang wali min auliyaillah. Nama salah seorang wali di negeri dekat Bukhara. Bukhara ini kalau sekarang pecahan Rusia nih. Kazakhstan apa malih? Uzbekistan ya dan sekitarnya nih. Ada satu wali besar yang terkenal kewaliannya, namanya Bahlul. Namanya sehingga orang sekitar sana kalau sudah memarahi anaknya malah akan ngomong begini, Mbak, sambil ngamuk sambil mangkel ngomong, ya Allah Bahlul, alias mugi-mugi jadi kayak Bahlul, mudah-mudahan kamu nak jadi seperti Bahlul. Jadi ngamuk itu ngamuknya adalah doa. Kenapa? Marahnya orang tua, apalagi sampai dari hati mengeluarkan kalimat apapun, hati-hati mandi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu umi saya, Pak, kalau saya dimarahi, abah saya itu dulu sakit. Kalau sudah saya dimarahi, kadang-kadang tidak salah ya diamui, karena namanya bawaan sakit. Umi saya pasti akan manggil, Mosin, sini Mosin. Apa Mi? Sabar ya, sabar. Tak dungakno awakmu nang Hadramut, mudah-mudahan ketaring. Selalu doa begitu, Pak. Kadang-kadang namanya kita ini mikir kesel ya, diamui gak salah diamui, dan tarim niku teng pundi mboten ngertos gitu. Hadramut niku teng pundi mboten semerap. Jadi saya kalau sudah diamui, ibu saya ngomong, nak jangan khawatir, insya Allah tak doakan kamu ke Hadramut. Saya bilang, mak nih Hadramut ku nanti dungakno sing liyane wis. Ini doakan yang lainnya saja, sudah nang Amerika ta, nang Eropa ta, Turki ta. Hadramut mboten semerap kula. Dan kira-kira numpak nopo? Naik apa nang Hadramut teng Jakarta mboten pernah. Nopo malih teng Hadramut. Tapi umi saya selalu ngomong begini, nak jangan khawatir, saya doakan kamu ke Hadramut. Mesti kamu minta yang lainnya saya doakan, mugi-mugi keliling wis keliling. Insya Allah keliling, tapi tetap tak doakan ke Hadramut, Pak, Bu. Ternyata baru sekarang ini saya mikir, ya Allah, ternyata saya bisa berangkat Hadramut gratis, beasiswa gratis, yang bayar belas, mesti paspor dibayari, Bu. Ternyata kenapa? Barokah doanya barokah doanya ibu, dan panjenengan saya yakin mesti ngalami semua itu. Barokah doa ibu bisa menjadikan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi menjadi orang yang memiliki derajat besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Al-Habib Ali Al-Habsyi beliau sadar bahwasanya setiap hari, setiap waktu ketika beliau membaca kitab, kemudian membaca ada orang soleh menyebut Imam Syafi'i, menyebut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, malah kemudian beliau akan langsung ngomong ke ibunya, Mi, ini ada ceritanya Imam Syafi'i, ada ceritanya Syekh Abdul Qadir Jailani, ada ceritanya Syekh Fulan, Mi, doakan mudah-mudahan Ali Habsyi bisa seperti beliau ini, Mi. Maka ibunya mengatakan, ya Allah, Ali, Allah yu'li darajatika fid dunya wal akhirah. Nah, kamu namanya Ali, Ali itu artinya tinggi. Saya doakan mudah-mudahan Allah mengangkat, meninggikan derajatmu dunia sampai akhirat, dan mudah-mudahan kamu lebih daripada yang kamu baca ini. Nah, sallallahu alaihi Muhammad. Barokah doa ibunda beliau Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, hul solo niku tumpah ruah nggih. Dengan mungkin yang pernah hadir tahu, yang tidak hadir coba sampai lihat live streaming besok nih. Bagaimana? Ini memperingati satu orang yang ternyata barokah doa apa? Doa ibu. Makanya kalau kadang saya keluar kota niku ada truk-truk itu tulisannya macam-macam. Di belakang truk itu tapi yang terbaik barokah doa. Niku truk paling soleh niku. Kenapa selalu ingat doa? Kadang-kadang tulisannya kan macam-macam gitu. Ya wes lah, gak usah disebut macam-macam, tapi barokah terbaik, barokah di dalam hidup adalah barokah doa. Bahkan hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala menggandengkan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini
sana. Allah memberikan ketetapan bahwasanya tidak ada boleh yang disembah selain Allah, harus tauhid, mengesahkan Allah wajib. Dan kemudian Allah menggandengkan selain tauhid, selain mengesahkan Allah, wabil walidaini, harus gandeng dengan ihsan, berbuat baik, berbakti kepada kedua orang. Jadi kalau ada orang yang hebat ibadah tapi nang mak bapak nyelekit ngomong, hati-hati Pak, Mas, Mbak, ketahuilah kalau orang tua Anda masih takut ngomong kepada Anda gara-gara takut jawaban yang tidak enak, hati-hati, masih durhaka. Kadang-kadang ibu ngomong, Bu, mboten ngomong langsung teng napa yuga nih. Oh, wis, daripada ruwet. Ketahuilah yang dikatakan oleh ibunya daripada ruwet itu masih anak durhaka. Kenapa? Karena orang tua kalau takut kepada anaknya berarti anaknya durhaka. Sehebat apapun ibadah Anda tidak ada gunanya, karena Allah menggandengkan antara zatnya dengan ibadah kepada Allah dengan wabil walidaini. Bahkan Pak Bu ya, dalam ayat Allah Subhanahu wa taala dawuh wahfid lahum janahadzulli, kepakkan sayap, rendahkan sayap. Sayap nopo? Adzulli. Adzulli ini kok artinya kehinaan. Di hadapan orang tua harus hina. Nopo hina niku? Kata ulama, hina yang dimaksud itu bukan ketika kita salah kemudian diamuk. Kadang-kadang ada orang tua ngamuk anaknya di depan orang. Oh niku wow ngamuk-ngamuk, anaknya ngambul. Ibu ku ngamuk nang ngarepe wong. Harga diri, Beb. Harga diri Pak Ustaz. Lah, saya mau tanya, salah apa mboten niku? Ya kadang salah ya terima, diamuk ya terima. Tapi maksudnya yahfid lahum janahadzulli itu artinya Anda tidak salah, disalahkan oleh orang tua Anda. Anda tidak masalah, ternyata dibikin masalah. Anda ternyata tidak melakukan apapun, disalah-salahkan. Itulah namanya hina. Dan itulah yang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan orang tua. Sallallahu alaihi Muhammad. Iku Al Habib Ali bin Muhammad Al Habsyi. Siapa yang tidak kenal Habib Ali bin Muhammad Al Habsyi? Terakhir hadirin rahimakumullah, salah satu di antara yang luar biasa dari Al Habib Ali Al Habsyi, beliau mengatakan begini. Ketika beliau itu berada tinggal di kota Mekah bersama abahnya. Satu cerita kecil saja nih. Kata beliau, saya ini waktu tinggal bersama abah saya di Mekah, abah saya itu kadang-kadang kalau sudah tidak ada di tempat melarang saya untuk pergi sholat jamaah di Masjidil Haram. Jadi hingule melakukan Masjidil Haram, tidak boleh. Mau ke Masjidil Haram, kata beliau, tidak usah, sholat di rumah saja. Karena sholatmu di rumah, insya Allah segala yang kamu inginkan dari masjid hasil. Tidak usah nang bibi, nang omah. Tapi Pak Bu, Al Habib Ali bin Muhammad Al Habsyi ini mengatakan, saya ini sering tidak boleh ke masjid kalau tidak ada abah tidak bisa membarengi, saya tidak boleh ke masjid. Tapi kadang-kadang abah saya ini nganter saya main bola. Jadi abah beliau Al Habib Muhammad bin Husain itu gandeng saya main bola, abah beliau sholat di pinggir lapangan. Coba bayangkan, sholat tidak boleh nang masjid, tapi main bola di anterno. Kenapa masalahnya? Apa salah sholat? Mboten ternyata Bu. Ternyata apa kata beliau? Abah saya melarang saya sholat di masjid kalau tidak didampingi, tapi malah mendampingi ketika sepak bola. Kenapa? Karena abah saya khawatir apa yang saya lihat ketika perjalanan dari rumah menuju Masjidil Haram. Jadi ke Masjidil Haram, padahal saya mikir zaman 100 tahun yang lalu, dari rumah beliau ke Masjidil Haram kira-kira ada apa? Kira-kira keluar ada bule kayak nang Banyuwangi ini? Kan tidak ada apa-apa. Tapi beliau mengatakan yang saya dilarang itu kenapa? Karena saya takut melihat macam-macam di jalan, sehingga abah saya khawatir kalau saya berangkat betul ke masjid tapi ternyata dengar orang meso, dengar orang ngomong macam-macam, dengar orang pakaian yang tidak betul, maka abah saya khawatir perjalanan itu akan merusak gaya hidup saya. Sallallahu alaihi Muhammad. Terang-terangan, saya dulu waktunya mondok, waktunya sekolah, ini cerita tentang bagaimana orang tua dulu mendidik anak nih. Saya dulu kalau pamitan main bola nih, sama abah saya setiap hari Jumat, koncone jelas padahal. Pelatihnya itu wali murid. Tempatnya jelas, jamnya jelas. Tapi abah saya ngamuk mesti tidak boleh. Wis gak usah. Bah, sampai saya tanya, bah, sepak bola itu haram kah? Kata beliau, mboten, sepak bola halal tapi gak usah budal. Ternyata saya ketika membaca ceritanya Habib Ali Al Habsyi ini baru sadar Bu, bukan masalah sepak bolanya,
Abah saya mungkin merasa tidak masalah sepak bola, tapi masalahnya apa yang terjadi di tengah sepak. Mungkin sepak bolanya biasa-biasa Bu, tapi koncon ini gitu. Begitu main sepak bola ada yang nyeleding, jegal, trip sambil jatuh itu biasanya nopo? Meso. Begitu jatuh gerubak, kecuali terus no. ABC metu kabeh. Akhirnya sepak bolanya selesai, ABC ini ku ceket. ABC-nya ceket. Anak saya itu kecil, tidak pernah lihat HP di rumah, itu tidak boleh sama saya lihat HP. Tapi begitu pulang ngaji, padahal pulang ngaji nih Bu, moro-moro gaduk ngomong bercanda, enggak. Saya bingung, apa sih bercanda nih? Anu Bah, katanya teman-teman itu pokoknya sidik-sidik bercanda. Ya Allah, coba bayangno. Ule ngaji saja ternyata pulang ke rumah bercanda. Muhammad sholat asyap. Asyap. Saya mikir, kelendi jari. Urusan ngaji saja bisa merubah kalimat-kalimat yang dikeluarkan, padahal di rumah tidak ada yang kenal asyap, gak kenal bercanda, gak kenal macam-macam. Tapi begitu belajar ngaji, tapi sama teman-teman sengaji, ternyata bisa berubah kenal bercanda, kenal asyap. Jadi jangan heran, ternyata Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi niku ketika beliau belajar kepada abahnya pendidikan yang luar biasa untuk urusan sholat saja diperhatikan sampai apa yang beliau lihat dalam sholat. Sedangkan anak kita, mohon maaf hadirin wal hadirat rahimakumullah, kadang-kadang anak kita laki perempuan keluar jam 9 malam, jam 10 malam pamitan nang bapak emak, bapak pamit deh keluar nang di jalan-jalan, iya kadung pengajian. Jalan-jalan, iya wes hati-hati ya, jangan pulang malam-malam, lebudel jam 10 bengi. Jangan malam-malam, akhirnya pulang besok pagi. Kok pulang pagi nak? Dari mana? Kata abah kan jangan pulang malam, berarti isuk mesti sah. Kenapa? Anaknya tidak diurus, keluar sama siapa, berangkat kemana, temenannya siapa, acaranya apa, tidak ada yang ngurus bapak ibunya. Kadang-kadang husnudzon, insya Allah Beb, anak saya, insya Allah anak saya. Pak Bu, 5 tahun yang lalu saya pernah ngobrol sama satu orang intel polisi. Ketika itu intel polisi ngomong gini, Beb, saya punya data nih Beb, orang-orang yang mungkin antum kenal Beb. Ternyata Pak Bu, ternyata naudzubillah min dalik, beliau itu ngomong begini, ini Beb, nih salah satunya Beb, ini anak ini narkoba, ini data semua yang pecandu narkoba, ini nang narkoba ini Beb, yang ini pakai narkobanya di tempat ini, biasanya pakai sarung, ketuan, pakai sarung, pakai baju takwa, enggak ketu songkoan Pak, yang ini Beb biasanya gamisan. Betul Pak, ini kejadian dan saya kaget, ya Allah sampai seperti itu enggak. Padahal pamitin nang wong tuanya pengajian, tapi orang tuanya tidak peduli dia berangkat kemana sama siapa, pamite pengajian ternyata narko. Ayo sekarang ketika kita mengharapkan anak kita, ya Allah mugi-mugi solihin solihat, tapi ternyata keluar kemana tidak dihiraukan, jangan harap bisa jadi solihin solih. Sambil berdoa, sambil perhatikan kemana anak kita keluar, semenannya sama siapa, acaranya di mana, sampai jam berapa, kalau perlu investigasi. Dan begitulah didikan orang tua kita, hadirin rahimakumullah. Saya dulu ketika ngaji, ini bukan membanggakan dirinya, tapi membanggakan orang tua saya yang pendidikannya luar biasa. Bahkan berangkat ngaji nih Pak, saya berangkat naik sepeda motor ke Masjid Al-Hadi almarhum Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Mukhtar. Pulang dari ngaji nih Pak, Jumat malam Sabtu, abah saya interogasi kayak polisi. Tadi duduk di sebelah mana? Duduk di pinggir kiri Pak. Adiknya duduk di sebelah mana? Di samping saya. Terus tanya, Ustadz Ali, Habib Ali tadi jelaskan apa? Ya kadang-kadang kan namanya anak-anak ngobrol Pak. Akhirnya nyaut ngawur. Syukur. Beliau menjelaskan syukur. Saya disuruh masuk. Tunggu, duduk sini, duduk. Adik saya dipanggil, masuk ke sini. Abdullah, kamu duduk di mana? Duduk di pinggir kanan. Kok beda-beda? Apa yang terjadi Pak Bu? Orang tua saya, abah saya itu beli pecut kuda. Pecutin apa? Dokar nih Bu. Dan Kanjeng Nabi dawuh, rahimallahu imra'an 'allaqa sauton yu'addibu biha ahlah. Allah merahmati orang tua yang menggantungkan pecut di rumahnya untuk mendidik anggota keluarganya. Jadi mendidik dengan pecut niku aturannya Kanjeng, tapi bukan berarti diajar Bu.
Tapi kalau saya, pengalaman Ibu, pengalaman Pak, sudah belir nggak, cetiar. Jadi pengajian makin salah. Padahal hadir teng masjid, ditanya duduk di sebelah mana, duduk pinggir kanan. Kok tadi abangmu bilang duduk di sebelah kiri? Cetar. Tadi jelas kenapa? Karena adik saya sama-sama ngobrol, akhirnya nyaut, sholat bah. Mau syukur, cetar. Jadi pengajian saja sih diantemi. Sehingga besok hadir lagi, kalau tengah-tengah ngaji ternyata ngobrol, pulang janjian sama adik saya. Nanti kalau ditanya duduk sebelah kiri ya, siap. Pengajian nanti jelaskan bab sabar ya, siap, cocok. Koncone sopo nang pinggir, jelaskan. Pulang ke rumah, Bu, apa selesai? Enggak, interogasi polisi mana? Duduk di mana? Duduk di kiri. Pertanyaannya ternyata berubah. Sampingnya Ustadz Ali yang menjelaskan, siapa samping kanannya? Karena tidak janjian, cetar. Tapi akhirnya menjadikan saya ketika ngaji ngrungokno. Kenapa? Takut interogasi polisi. Lah yang ngaji saja diinterogasi, anak yang melaku jalan-jalan tamasya tidak direken, akhirnya pulang bonting, pulang narkoba. Kenapa? Jangan salahkan anaknya nomor satu, tapi salahkan kita sebagai orang tua tidak mendidik anak. Mudah-mudahan anak kita diselamatkan oleh Allah. Kita berdoa mudah-mudahan barokah sholawat ini, lingkungan anak kita diselamatkan oleh Allah, anak kita dijauhkan dari fitnah, dan kita sebagai orang tua dijadikan orang tua yang bertanggung jawab, selalu mengawasi gerak-gerik anak kita, dan mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah dunia sampai akhirat, dijadikan anak-anak yang bisa membuat kita menjadi qurrata a'yunin untuk kita. Amin amin ya robbal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.